Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dewa Barmawi dengan NPM 022721111161. Nah, saya salah satu mahasiswa dari Universitas Khairun Ternate dengan prodi akuntansi, membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan materi yang akan saya bawa pada hari ini, yaitu akuntansi perubahan harga. Nah, masalah akuntansi perubahan harga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, masalah unit pengukur, masalah unit pemertahanan kapital, dan masalah penilaian. Di mana masalah unit pengukur terjadi ketika suatu ukuran atau standar tidak konsisten atau tidak terstandarisasi yang dapat menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memastikan bahwa ada kesepakatan yang jelas tentang unit pengukuran yang akan digunakan dalam suatu konteks tertentu. Nah, di sisi lain, masalah pemerintahan kapital terkait dengan pengelolaan sumber daya ekonomi seperti uang, aset, dan investasi. Dalam sistem pemerintahan kapital, masalah dapat timbul ketika terdapat ukuran transparansi, akuntabilitas, atau pengawasan yang memadai terhadap penggunaan sumber daya ekonomi. Untuk mengatasi masalah pemerintahan kapital, penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Sementara itu, masalah penilaian terkait dengan kesulitan dalam menentukan atau mengevaluasi nilai suatu hal atau keadaan. Nah, untuk mengatasi masalah penilaian ini, penting untuk memastikan bahwa kriteria penilaiannya jelas, objektif, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita masuk pada pos-pos moneter dan non-moneter, di mana pos moneter ini terdiri atas aset moneter dan kewajiban moneter. Aset moneter adalah klaim untuk menerima kas di masa mendatang dengan jumlah dan saat yang pasti tanpa mengaitkan dengan harga masa datang barang dan jasa tertentu. Pos-pos non-moneter adalah pos-pos selain yang bersifat moneter yang juga terdiri atas aset non-moneter dan kewajiban non-moneter. Aset non-moneter adalah aset yang mengandung jumlah rupiah yang menunjukkan nilai, dan nilai tersebut berubah-ubah dengan berjalannya waktu, atau aset yang merupakan klaim untuk menerima potensi jasa atau manfaat fisik tanpa memperhatikan perubahan daya beli. Nah, sini perubahan harga. Perubahan harga adalah perbedaan jumlah rupiah untuk memperoleh barang atau jasa yang sama pada waktu yang berbeda dalam pasar yang sama, seperti masukan atau pengeluaran. Perubahan harga ini dibagi menjadi 3, yaitu perubahan harga umum, perubahan spesifik, dan perubahan relatif. Yang dimana perubahan harga umum ini mengacu pada perubahan harga secara keseluruhan di pasar atau dalam suatu ekonomi. Ini mencakup fluktuasi umum dalam tingkat harga barang dan jasa yang dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti indeks harga konsumen atau indeks harga produsen. Sementara perubahan harga spesifik merujuk pada fluktuasi harga individu dari suatu produk atau kelompok produk tertentu. Perubahan harga relatif mengacu pada perubahan harga suatu barang atau jasa dalam kaitannya dengan harga barang atau jasa lainnya, yang mencerminkan pergeseran dalam pola pengeluaran konsumen atau dalam struktur biaya produksi. Nah, ketiga konsep ini berguna untuk memahami dinamika harga dalam pasar yang dampaknya terhadap ekonomi secara keseluruhan. Perubahan harga umum mempengaruhi daya beli konsumen, sementara perubahan harga spesifik dapat mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan atau keputusan konsumen. Sementara itu, perubahan harga relatif dapat memberikan wawasan tentang perubahan dalam struktur ekonomi dan pola konsumsi.
konsumsi. Nah, kita masuk pada aspek institusional akuntansi inflasi. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, angka dalam laporan keuangan yang menggunakan historical value tidak lagi relevan secara ekonomi karena terjadi perubahan harga. Hal ini tentu saja mengurangi kualitas laporan keuangan untuk memperkirakan arus kas di masa mendatang dan menilai kinerja manajemen. Yang kedua, angka dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah uang yang dibelanjakan pada waktu tertentu, yang artinya jumlah uang tersebut memiliki purchasing power yang berbeda. Dengan demikian, antara satu dengan yang lain tidak boleh dijumlahkan begitu saja. Nah, kita masuk pada model akuntansi dan aplikasi akuntansi perubahan harga. Di sini ada 4. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan. Yang kedua, akuntansi kos sekarang. Yang ketiga, akuntansi kos historis. Dan yang terakhir, akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan. Akuntansi daya beli konstan adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan dengan menyesuaikan laporan keuangannya untuk memperhitungkan inflasi atau deflasi. Di sisi lain, akuntansi kos sekarang adalah metode yang mengukur kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan harga saat ini untuk menilai aset dan kewajiban. Sementara itu, akuntansi kos historis melibatkan penilaian aset dan kewajiban dengan menggunakan harga aset atau kewajiban saat diperoleh. Lalu, akuntansi kos sekarang atau daya beli konstan adalah metode yang menggabungkan kedua konsep sebelumnya. Dalam akuntansi ini, aset dan kewajiban dinilai menggunakan harga pasar saat ini, tetapi laporan keuangan juga disesuaikan untuk memperhitungkan inflasi atau deflasi. Di setiap metode akuntansi ini memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu. Dan pilihan metode yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan tujuan perusahaan. Nah, di sini kita masuk pada pandangan menyeluruh akuntansi inflasi. Yang pertama, banyak dari angka-angka sejarah yang muncul pada laporan keuangan tidak ekonomis relevan karena harga telah berubah sejak mereka dikeluarkan. Hal ini mungkin menghalangi perubahan penggunaan laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan dan menilai kinerja manajerial. Yang kedua, karena angka-angka pada laporan keuangan mewakili dolar yang dikeluarkan pada gilirannya, mewujudkan jumlah yang berbeda dari daya beli. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi saya pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.